PKIA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang berbagai jenis anak berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan ABK. Pernahkah kalian melihat anak yang belajar dengan cara yang berbeda, membutuhkan bantuan khusus, atau memiliki kemampuan yang berbeda dari teman-teman seusianya? Nah, sayangnya masih banyak nih orang yang salah paham tentang anak berkebutuhan khusus. Ada yang menganggap mereka itu tidak bisa belajar, tidak bisa berprestasi, atau bahkan berbeda, sehingga harus dijauhi. Padahal anggapan tersebut itu tidak benar. Melalui video kali ini kita akan mengenal berbagai jenis ABK secara sederhana agar kita bisa lebih memahami, menghargai, dan menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat. Di sekitar kita masih banyak anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Iya, Pak ya. Nah, misalnya ada anak yang diejek karena cara berbicaranya itu berbeda. Ada juga anak yang dijauhi karena dianggap aneh atau sulit bergaul. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban bullying di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini biasanya itu terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, anak dengan autisme itu sering dianggap tidak mau berteman atau tidak peduli dengan orang lain. Padahal mereka itu hanya memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi. Nah, sebelum mengenal jenis-jenisnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki kebutuhan, kemampuan, atau karakteristik tertentu sehingga memerlukan dukungan yang berbeda dari anak pada umumnya. Menurut konsep pendidikan inklusif, setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan berkembang tanpa memandang kondisi yang dimilikinya. Nah, artinya apa? Artinya itu anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan. Lalu, anak yang sulit fokus juga sering dianggap nakal atau tidak mau mendengarkan. Padahal, dia itu bisa saja mereka itu memiliki kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian dan pendampingan yang khusus. Nah, jika kesalahpahaman seperti ini terus terjadi, anak berkebutuhan khusus itu dapat merasa sedih, minder, atau kesulitan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal berbagai jenis anak berkebutuhan khusus agar tidak mudah memberi label dan menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat atau apa yang kita lihat dari cover. Artinya, anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak lainnya. Yang berbeda hanyalah berbentuk bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan agar dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini ada berbagai jenis ABK yang sering kita temui. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam melihat. Ada yang masih bisa melihat sebagian atau juga yang tidak bisa sama sekali melihatnya. Nah, dalam kegiatan sehari-harinya, mereka itu dapat menggunakan tongkat, alat bantuannya ya, itu dapat menggunakan tongkat, huruf braille, atau alat bantu lainnya untuk membantu mereka itu belajar dan beraktivitas sehari-harinya. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam mendengar. Nah, untuk berkomunikasi, mereka itu dapat menggunakan bahasa isyarat, cara gerak bibir, atau menggunakan alat bantu dengar. Meskipun memiliki keterbatasan pendengaran, mereka itu tetap dapat belajar dan berprestasi seperti anak lainnya. Yang ketiga yaitu ada tunadaksa. Apa sih itu tunadaksa?
Jadi tunadaksa itu adalah anak yang memiliki keterbatasan pada gerakan atau kondisi fisiknya. Nah, misalnya ada yang menggunakan kursi roda atau mengalami kesulitan menggerakkan bagian tubuhnya, yaitu tubuh tertentu. Tetapi mereka itu tetap memiliki kesempatan yang sama juga untuk belajar, bermain, atau juga dan meraih cita-citanya. Yang keempat yaitu ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran atau mempelajari sesuatu yang baru. Karena itu, mereka itu memerlukan bimbingan, kesabaran, dan dukungan dari orang-orang di dalam sekitarnya, dari keluarga misalnya, dari keluarga, dari guru, atau dari teman sebayanya anak tersebut. Yang kelima yaitu ada autisme. Autisme adalah anak yang membuat seseorang itu memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan merespon lingkungan sekitarnya. Sebagai anak yang autisme, lebih suka melakukan kegiatan yang sama secara berulang atau merasa tidak nyaman dengan perubahan yang mendadak. Jadi mereka itu bukan anak yang tidak peduli, tetapi hanya memiliki cara yang berbeda dalam memahami di dunia sekitarnya atau di lingkungan sekitarnya gitu. Terus yang keenam yaitu ada ADHD. Jadi ADHD di sini adalah kondisi yang membuat anak itu sulit untuk fokus. Jadi mudah terdistract atau sangat aktif. Jadi anak ADHD itu biasanya dia itu lebih ke hiperaktif gitu. Jadi karena itu mereka itu sering dianggap tidak bisa diam atau tidak memperhatikan pelajaran. Padahal mereka itu membutuhkan cara belajar dan pendampingan yang sesuai agar dapat berkembang. Terus yang ketujuh itu ada anak berbakat istimewa. Jadi di sini itu tidak semua anak ABK itu memiliki keterbatasan. Ada juga anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu seperti akademik, seni, musik, olahraga, atau teknologi. Nah, di sini ya kita sebagai masyarakat itu perlu menghargai perbedaan yang dimiliki setiap anak. Jangan mengejek, membuli, ataupun menjauhi anak berkebutuhan khusus. Nah, sebaliknya kita perlu bersikap ramah, mau berteman, membantu ketika diperlukan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang untuk belajar, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Nah, dengan sikap tersebut, anak berkebutuhan khusus akan merasa diterima dan lebih percaya diri di dalam mengembangkan potensinya. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Nah, perbedaan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah alasan untuk membatasi mereka, melainkan kesempatan bagi menghargai keberagaman dan saling mendukung satu sama lain. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh guru BK atau konselor? Nah, di sini guru BK dan konselor itu memiliki peran penting dalam membantu anak berkebutuhan khusus itu merasa diterima dan nyaman di lingkungan sekolah. Jadi konselor di sini itu dapat memberikan pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri, serta membangun mereka agar beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, selain itu, konselor juga dapat memberikan edukasi kepada siswa, guru, atau orang tua tentang pentingnya menghargai perbedaan dan memahami karakteristik pada anak berkebutuhan khusus. Dan konselor juga dapat membantu mencegah terjadinya bullying
diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap anak ABK melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan bimbingan di sekolah. Nah, dengan adanya dukungan dari konselor, sekolah dapat menjadikan tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua siswa tanpa terkecuali. Nah, teman-teman semua, setiap anak adalah individu yang unik dan berharga. Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang harus dijauhi atau dikasihani, melainkan anak yang perlu dipahami, diterima, dan didukung agar dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Mari kita mulai dari hal sederhana, seperti tidak mengejek teman yang berbeda, tidak melakukan bullying, dan saling menghargai satu sama lain. Dengan sikap tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih ramah, nyaman, dan penuh kepedulian pada anak berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan membuat kita semakin peduli terhadap anak berkebutuhan khusus. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.